Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah. Sebentar. Ya. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Ta'ala yang pada hari ini, setelah beberapa hari kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan, dan hari ini kita sudah melewati Ramadan yang ke 13 apa 12? Keberapa Mbak? Mas, keberapa sekarang? Ustadz itu dari dulu tidak pernah menghitung kita udah berapa kali puasa ya, makanya Ustadz nggak pernah itu dulu. Ke berapa? Ya ada yang kita Selasa itu 7, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ke 13. 14 15 ya itulah ya. Waalaikumsalam. Ada yang 13, 14, 15 pokoknya ya yang penting kita laksanakan dengan senang saja gitu ya. Yang tentunya memang setelah kita melaksanakan bulan puasa ini memang sudah mulai terbiasa dengan ibadah puasa, yang mungkin pas awal-awal puasa mungkin ada yang merasa lapar, ada yang macak lemes gitu ya. Yang bawa-bawaannya kan masih macak lemes gitu kan. Yang tentunya memang ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini, insya Allah keberkahan ibadah-ibadah kita, pahala kita itu jangan dilipat gandakan. Sholawat dan salam kita junjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita semuanya. Dan semoga dengan ridhonya Allah kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini terkadang kita sebagai seorang muslim menjalani puasa itu ya hanya sekedar rutinitas biasa. Ya, hanya rutinitas biasa yang dimana ya puasa 30 kali 30 hari di bulan tertentu, di bulan Ramadan gitu kan. Bahkan kita tahu semuanya sudah ada perintahnya di surah Al-Qur'an, di surah Al-Baqarah ayat 183 Al-Baqarah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikum ya katakan. Dan ini sebagai seorang muslim harus hafal. Ya, harus hafal. Karena perintah ini berkali-kali kita dengarkan, kita tahu, bahkan mungkin di sekolah-sekolah ada yang diwajibkan untuk hafal, gitu kan. Nah, terkadang kita sebagai anak muda, kita juga masih muda ya karena belum 40 tahun. Ya, usia muda itu kan usia anak-anak itu ya, anak balita itu kan 0 sampai 5 tahun, ya kan? 5 sampai 10 itu dikatakan sebagai anak-anak. 10 sampai 17 itu masih remaja. Ya, remaja. Nah, 17 sampai 40 tahun itu dikatakan sebagai, ada yang mengatakan dikatakan sebagai pemuda, ada yang dikatakan sebagai anak orang dewasa, begitu kan. Nah, karena Ustadz usianya di bawah 40 tahun kan Ustadz masih muda, mengaku muda, begitu kan. Ya. Nah, terkadang kita sebagai seorang muslim yang masih muda ini tidak tahu nih peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan itu apa saja. Kadang mungkin di sekolah-sekolahan pernah diajarkan, tetapi kan hanya sebatas ya pengetahuan saja yang diujikan, begitu kan. Aslinya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama itu adalah Rasulullah SAW pertama kali diangkat menjadi seorang Rasul itu adalah terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di, kalau nggak salah, tanggal 10 Ramadan. Itu. Rasulullah itu ketika belum angkat menjadi nabi itu menjadi seorang pemuda yang al-amin. Al-amin itu ada orang yang dipercaya, yang dimana semasa hidupnya beliau itu nggak pernah berbohong. Nggak pernah berbohong semasa hidupnya beliau.
Dan beliau itu juga punya gelar namanya Ummi. Ummi itu apa? Ummi double M. Ummi. Kalau Ummi double hanya M-nya satu, itu artinya ibuku. Kalau Ummi itu artinya iya, orang yang tidak bisa membaca dan orang yang tidak bisa menulis. Beliau suatu hari di tengah kota itu, di kota Mekah waktu itu, merasa hatinya itu bergejolak. Bagaimana tidak ketika beliau itu melihat di sudut kota Mekah ada segolongan orang itu sudah membuat patung itu dari roti. Patung dari roti. Paginya mereka itu membuat roti, siangnya mereka sembah, sorenya mereka makan patung tersebut. Coba bayangkan kalau kita melihat orang yang sedang membuat roti, lalu roti itu dibuat sebuah patung besar, siangnya mereka sembah, meminta sesuatu, sorenya karena mereka lapar, mereka makan patung tersebut. Kalau kita sebagai orang yang berakal sehat, gimana rasanya? Kata apa yang terucap biasanya? Geblek temen sih ya, gitu kan? Itu kalau punya akal sehat begitu. Di sudut kota Mekah satunya, orang berperang hanya untuk memperebutkan harta benda. Ketika mereka menang, maka mereka langsung mabuk-mabukan di malam harinya, mereka main wanita. Di sudut satunya di kota Mekah, ketika seorang ibu melahirkan seorang anak, maka seorang bapak dan keluarga besarnya itu pada kumpul, pengen tahu nih, ini anak perempuan atau anak laki-laki nih. Kalau anak perempuan, maka di waktu itu juga sang ayah langsung menghunuskan belatinya ke dada si bayi perempuan tersebut. Atau enggak malah dikubur hidup. Kalau seandainya anak laki-laki yang keluar, yang dilahirkan, maka si bapak ini langsung menjunjung tinggi dan mengabarkan kepada kaum Mekah, kota Mekah, "Hei kaum Mekah, anakku laki-laki, bahkan sampai di uber-uber kota, melilingi kota mengandalkan bahwasanya, "Hei, aku dua anak laki-laki." Kenapa waktu itu dulu ya? Kenapa orang jahiliyah, orang Makkah Quraisy itu sangat mengagungkan anak laki-laki? Karena anak laki-laki bisa diajak perang, bisa diajari bela diri, punya kekuatan yang lebih dibandingkan seorang perempuan. Nah, melihat itu Rasulullah bergejolak hatinya. Beliau mendaki sebuah gunung, Jabal Nur. Di situ ada sebuah gua dan disitulah beliau itu berkholwat. Pada tanggal 10 Ramadan turunlah malaikat Jibril memeluk Rasulullah dan mengabarkan suruh baca Iqra. Ingat, Muhammad waktu itu seorang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kamu nggak bisa membaca, kamu tak suruh baca Iqra, baca. Jawabanmu apa? Apa yang harus aku baca? Toh aku rasa moco, bener kan? Rasul itu waktu itu dipeluk sama malaikat Jibril, dipeluk, dipaksa sampai 3 kali, Iqra. Jawaban pun sama. Apa yang harus aku baca gitu kan? Maka lalu kemudian yang keempat, malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram, terus alhamdulillah kolam. Alhamdulillah hafal, keren. Itu adalah wahyu pertama. Quran yang pertama yang diturunkan di muka bumi ini. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Ya benar, karena sebelumnya ada Zabur, ya kan? Taurat, terus Injil. Ini ketika kitab ini sama Allah diangkat semuanya, lalu digantikan yang lebih sempurna, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini diturunkan secara pelan-pelan, tidak langsung dikasih semuanya, enggak. Ternyata beberapa ulama menyampaikan, kenapa sih Al-Quran tidak diberikan secara langsung?
malah diberi secara bertahap karena untuk menyesuaikan kondisi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Quran ini untuk semua umat manusia. Kalau Zabur itu hanya untuk umatnya Nabi siapa? Musa. Zabur itu untuk Nabi siapa? Daud. Ya, untuk Nabi Daud. Dan waktu itu umatnya namanya Bani Israel, Bani Yahudi. Lalu kemudian Zabur ini disimpan nih sama Allah. Lalu diturunkan lagi namanya Taurat. Dan Taurat ini hanya untuk satu kaum saja, yaitu kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Dan ini disimpan lagi sama Allah Ta'ala. Ya, disimpan. Bahkan orang-orang Yahudi sekarang, orang Israel menyatakan bahwasanya pernah menemukan Taurat tertua. Dan ini dikatakan sebagai Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Percaya nggak kira-kira? Enggak, karena Taurat yang asli itu sudah dihilangkan di muka bumi oleh Allah SWT. Dan toh kalau mereka mengaku bahwa ini Tauratnya mereka asli dari Musa, pasti itu sudah ada editing dari manusia. Ya, Taurat diambil sama Allah, dikasih lagi nih kitab untuk menyempurnakan dua kitab tadi, Zabur sama Taurat, namanya kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Nah, ternyata inilah ada seorang Yahudi yang mengacak-acak dulu, mohon maaf ya, orang-orang umatnya Nabi Isa alaihissalam itu kafah. Mereka menyembah Allah Ta'ala dan menjadikan Nabi Isa alaihissalam hanya sebagai nabinya, bukan sebagai Tuhan, bahkan malah sebagai anak Tuhan, bukan. Ya, asbabun awalun, orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi, murid-murid pertamanya Nabi Isa alaihissalam itu masih menyembah Allah Ta'ala. Tapi ketika ada seorang muridnya yang berkhianat, siapa namanya? Yudas Iskariot, ya. Dia adalah seorang Yahudi aslinya. Nah, ini juga sejarah ya. Lalu berkumpul di sebuah gua, pasukan Romawi waktu itu mau masuk, ya, dicegat sama Yudas Iskariot. Nah, ini Allah menggerakkan hatinya Yudas Iskariot untuk masuk duluan. Nabi Isa alaihissalam itu terpojok sendirian di gua. Pasukan Romawi ini mau menyeret Nabi Isa alaihissalam. Nah, lalu Allah menggerakkan hatinya Yudas Iskariot untuk menyampaikan kepada Romawi, jangan, kalau engkau menyeret maka umatnya nanti akan melawan. Biar saya saja yang merayu Isa untuk keluar. Ternyata ini Allah menggerakkan nih hatinya Yudas Iskariot. Rencana Allah itu lebih cantik ya, lebih indah gitu. Yudas masuk, Nabi Isa alaihissalam diangkat. Bahkan sampai sekarang Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup. Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup. Dan nantinya Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam itu di sebuah menara masjid yang punya menara putih yang ada. Nah, nih para ulama menyampaikan ada yang di Yaman, ada yang menyampaikan ada di Palestina, ada juga yang menyampaikan di Yerusalem. Alam bisawab, mana yang benar, yang penting kita meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu hanya seorang nabi dan nanti turun untuk membunuh seorang Al-Masih namanya Dajjal, laknatullah, gitu ya. Nah, Yudas Iskariot diserupai keluar, hanya ditangkap, disalib, itu ya. Nah, sejak itulah ketika penyaliban Yudas Iskariot itu dan Nabi Isa alaihissalam diangkat, Injil pun diangkat. Ya, jadi waktu itu Injil sudah tidak ada bersamaan dengan diangkatnya Nabi Isa. Loh Ustadz, lalu bagaimana dengan Injil yang sekarang? Injil sekarang inilah yang sudah diediting oleh seorang Yahudi yang mengaku sebagai paus, pimpinan tertinggi seorang Katolik atau Nasrani. Paus, bukan paus yang di lautan ya, bukan, gitu ya, paus.
Sudah diediting. Dan rata-rata kalau kalian lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, isinya itu adalah surat Paus kepada raja kepada Paus, itu dicatat. Terus Paus kepada murid-muridnya, ada yang namanya Yohanes, ada yang namanya Lukas, ada yang namanya Matius. Itu semua itu murid-muridnya. Itu dicatat, dijadikan sebuah kitab. Dan mereka menganggap bahwasanya editingnya manusia ini ada sebagai kitab sucinya. Begitu. Ya, nah, bahkan sampai sekarang kalau kalian mau berdebat dengan seorang Nasrani, ya debat secara Injil mereka nggak berani. Karena mereka juga meyakini bahwasanya ini bukan dari Tuhan, tapi ini berasal dari manusia. Kalau kamu menseluk-belukkan ini, ya mereka nggak berani. Mereka akan ada yang namanya ilmu teologi, ya muter-muter, anane muter-muter. Begitu. Jadi kalau mau berdebat sama mereka nggak akan selesai. Ya, nah hanya sampai bertahun-tahun, akhirnya pada 10 Ramadan Rasulullah ketika diangkat, maka wahyu pertama Al-Quran ini menjadi wahyu penanda bahwasanya Al-Quran hadir, dan ini turunnya bertahap disesuaikan dengan kondisi umatnya. Kalau ini langsung dibrukkan kepada satu umat, insya Allah umatnya Nabi Muhammad itu pada nggak kuat. Makanya Allah pintar nih menurunkan secara bertahap. Ketika Rasulullah mau perang, diturunkan ayat. Ketika Rasulullah bermuka cemberut, ya kan, kepada seorang badui, loh Rasul itu pernah cemberut loh, bermuka masam, maka diturunkan surah Abasa, diturunkan suratnya. Ada seorang sahabat waktu itu makan babi, ya kan, makan babi. Dulu mengira yang namanya homer, sebelum datangnya turunnya ayat, itu para sahabat minum homer, masih minum anggur, ya, itu masih minum, masih, ya bukan bahasanya bukan mabuk-mabukan ya, bukan ya. Kok mabuk-mabukan itu kan secara berlebihan. Tapi kalau untuk tidak bermabukan, untuk sekedar minum, untuk menghangatkan badan, itu tidak. Karena dulu ternyata Mekah waktu itu ada dilanda yang namanya musim dingin, dan anggur inilah untuk menghangatkan badan. Ya, itu para sahabat masih minum, tapi Rasul tidak. Ya, turunlah ayat. Nah, ketika turunnya ayat ini, maka seluruh sahabat itu menghancurkan investasinya, tabungan anggurnya itu dipecahin semuanya. Lalu kemudian para akhwat, waktu itu para akhwat belum menutupi jilbab, belum ada jilbab, belum ada. Mereka hanya menutupi kepala mereka itu dari badai pasir. Jadi Mekah waktu Mekah itu kan gurun pasir ya, itu sering terjadi namanya badai pasir. Badai pasir itu kita tahu semuanya lah, badai yang bukan angin tapi yang bertebangan itu adalah pasir. Itu untuk menutupi mereka. Ketika badai pasirnya selesai, udah mereka copot itu. Akhirnya turunlah surah An-Nisa untuk seorang wanita menutup dadanya, menjulurkan kainnya sampai ke dada. Waktu turun ayat itu, semua wanita jerit. Jeritnya gimana? Jerit sambil mengambil kain apapun untuk menutupi kepalanya, apapun. Ketemu selendang, saut. Korden, saut. Taplak, saut. Itu saking saking ketika wahyu itu turun, mereka ikut keimanan, mereka kuat karena masih ada Rasulullah, mereka langsung ambil. Bahkan ketika para sahabat ketika dalam perang terus makan babi, turun ayat itu di surah Ustaz lupa itu, tentang diharamkannya babi dan anjing, itu kan. Sejak itulah para sahabat tidak pernah menyentuh babi dan anjing, nggak pernah menyentuh. Dan itu untuk memakan ya, nggak pernah. Seperti itu. Jadi memang Al-Quran ini memang diturunkan secara perlahan, disesuaikan dengan kondisinya umatnya Nabi Muhammad. Kalau ini langsung dibrukkan langsung, umatnya Nabi Muhammad tidak akan kuat. Sama hanya dengan kejadian Isra Mi'raj. Apa itu? Sholat. Ya kan? Ketika Muhammad SAW dapat oleh-oleh dari Allah turun,
ketemu sama Nabi siapa? Musa kalau nggak salah ya. Ditanya, wahai Nabi, wah Rasul terakhir, Nabi yang tercinta, kamu dapat apa dari Allah? Saya dapat perintah sholat 50 waktu atau 50 kali dalam satu hari. Nabi Musa langsung menjawab, wahai Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu, minta keringanan, karena sesungguhnya umatku menjalani sholat itu tidak sanggup. Coba bayangkan kalau kita Nabi Muhammad nggak ketemu sama Musa, terus nggak ngomong itu, mungkin kita sekarang 50 waktu dalam satu hari. Sini adzan, selesai, adzan lagi, berdiri lagi untuk sholat. Sudah selesai, istirahat setengah jam, sholat waktu lagi. Rasulullah balik lagi, menyampaikan, dikira nih, jadi 40, pulang lagi. Ketemu sama Musa, berapa? Gimana hasilnya? 40. Ya, wah Muhammad, kembalilah ke Tuhanmu, karena sesungguhnya 40 waktu itu umatku pernah melakukan dan itu tidak kuat. Balik lagi. Sampai 30. Midon 30, suruh balik lagi. Begitu terus, akhirnya ketika mendapatkan 5, ketemu sama Musa alaihissalam, dan ketika waktu itu Musa alaihissalam meminta dikeringankan lagi gitu. Dan waktu itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wahai kekasihku, wahai sahabatku, sesungguhnya aku tuh malu kalau seandainya saya minta dari 5 waktu itu diminta keringankan lagi, malu gitu. Akhirnya ya sudah, Nabi Muhammad SAW turun ke bumi dengan membawa sholat 5 waktu, yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan 4 rakaat untuk sholat isya. Dan ini ada sejarahnya semua. Kenapa sih subuh harus 2 rakaat? Ada sejarah. Ini kira-kira Nabi siapa nih yang pernah melaksanakan sholat subuh? Pertama kali Nabi yang menjalankan sholat subuh 2 rakaat. Itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Rakaat pertama beliau sebagai tanda syukur, sujud syukur, karena apa? Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi itu dalam kondisi gelap. Beberapa kitab mengatakan Nabi Adam alaihissalam turun itu ketika malam. Di surga itu nggak ada malam, nggak ada malam. Jadi Nabi Adam alaihissalam bertahun-tahun, beribu-ribu tahun di surga, beliau tidak pernah merasakan yang namanya malam. Tapi ketika beliau diturunkan di bumi dalam kondisi malam, Nabi Adam alaihissalam ketakutan. Pertama kali gelap ya. Nah, kalau kita kan pertama gelap malam kan biasa ya. Tapi kalau pertama kali suruh tidur di kuburan kan mesti ketakutan kan. Nah sama seperti itu. Ketika ketakutan inilah Nabi Adam alaihissalam berdoa terus menerus kepada Allah Ta'ala untuk diberi keselamatan, berdoa terus, akhirnya sampai fajar menyising dan beliau sujud pertama untuk menandakan bahwasanya bersyukur bahwasanya Nabi Adam alaihissalam keluar dari yang namanya malam. Sujud yang kedua itu adalah syukurnya Nabi Adam alaihissalam terhadap sudah diberi maaf salah sama Allah Ta'ala. Itulah kenapa ruku itu 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Orang yang pertama kali menjalankan salat zuhur itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. 4 rakaat. Ya, sujud yang pertama ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberi perintah sama Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Coba Mas bayangkan Mas, orang yang selama berpuluh-puluh tahun belum punya anak, dikasih anak, sangat cinta banget ya. Kalau sudah remaja, sama Allah, sembelih anakmu. Kenapa Allah itu memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail? Karena itu untuk menguji Nabi Ibrahim. Karena ini anak yang paling dicintai. Nah, Allah itu cemburu nih. Allah cemburu. Lebih cinta mana, anakmu atau aku? Akhirnya apa? Allah menyatakan mimpi berkali-kali untuk menyembelih anak, yaitu Ismail, anak tercintanya. Tapi waktu itu Ibrahim tidak langsung menyembelih. Bertanya kepada Nabi Ismail,
Wahai anakku, aku berkali-kali memimpikan bahwasanya aku telah diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa yang kamu pikirkan? Nah, Nabi Ismail orang yang beriman, wahai ayah, kalau ini perintah dari Allah, laksanakan. Kalau ini perintah dari Allah, laksanakan saja. Karena sesungguhnya pasti di semuanya itu ada balik atau hikmah. Nah, coba kalau Nabi Ismail itu kok orang yang tidak beriman. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku nyembelihmu. Apa yang kamu lakukan? Nggak usah ayah, aku takut mati gitu kan. Mungkin kalau Nabi Ismail seperti itu, mungkin kita sebagai umat Islam nggak ada yang namanya Idul Kurban, ya kan? Ya kan? Akhirnya nah, dan ketika mau disembelih, Allah langsung menggantikan ketika pisau ini sudah ada di ujung leher, nyentuh, langsung berubah Nabi Ismail langsung digantikan. Mohon maaf, kata-kata berubah itu diganti. Kata-kata berubah, otomatis Nabi Ismail berubah menjadi kambing. Ya, tapi itu diganti. Jadi ketika ada Nabi Ismail ketika mau disembelih, pisaunya ketika sudah menyampai di leher, maka Nabi Ismail langsung diselamatkan sama Allah, diganti dengan kambing. Bukan diubah tapi diganti. Nah, sebagai tanda penebusan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam itu sujud syukur sebagai penebusan. Itu rakaat yang pertama, itu di zuhur. Nah, rakaat yang kedua itu adalah ketika Nabi Ismail rakaat pertama itu sudah diganti sujud syukur. Yang kedua adalah sujud syukur karena kedukaan. Dia berduka bahwasanya akan disembelih, ternyata nggak jadi, kan seneng tuh, ya kan? Akhirnya dia tuh sujud yang kedua. Ya, nah sujud yang ketiga itu ada keridhaan Allah, keridhaan terhadap hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ridho. Itu beliau sujud ketiga kali. Nah, yang keempat itu adalah tanda syukur Allah menggantikan tebusannya. Nah, sholat yang asar yang keempat ini adalah pertama kali dilaksanakan oleh Nabi siapa kira-kira? Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa 4 rakaat? Karena ketika Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh paus, beliau mengalami 4 kegelapan. Apa itu? Gelapnya malam, ya kan? Gelapnya lautan, gelapnya ikan, dan gelapnya di perutnya ikan. Wis peten dedet ora oleh ora iso apa-apa. Dan beliau ketika di 4 kegelapan beliau berdoa atau sampai menangis, ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah, maafkanlah aku, bertaubat ya, karena kesalahan. Kenapa salah? Karena dia nggak kuat meninggalkan kauman yang didakwahi terus menerus, nggak ada yang mau beriman. Terus Nabi Yunus itu jengkel, ceritanya itu jengkel, mongkel, terus semi dakwahi, diajak bertahun-tahun nggak ada yang beriman, marah lah, banyak jengkel. Akhirnya dia keluar dari kaumnya, terus dikasih warning sama Allah, yaitu lewat ikan paus. Dan sekarang bahwa bisab ya, konon katanya ikan pausnya Nabi Yunus yang memakan Nabi Yunus sampai sekarang itu masih hidup. Bahwa bisab, apakah benar atau tidak? Yang penting kita meyakini bahwanya makhluk itu ada, begitu ya. Dan ketika berdoa terus menerus, akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan di sebuah pulau. Itu waktu asar jam 3 ya, bisab ya, asar itu nggak tahu, asarnya dulu tuh nggak tahu jam berapa ya. Itu asar dan beliau sujud 4 kali, yaitu keluar dari gelapnya malam, keluar dari gelapnya lautan, keluarnya gelapnya ikan, terus gelapnya di perut ikan. Beliau keluar asar dan mereka sujud 4 kali, dan inilah menurut Anda sebagai sholat asar. Sholat maghrib 3 rakaat per orang. Nabi yang pertama kali menjalani orang ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Apa kisahnya bagaimana? Yang pertama itu adalah ini sebagai penegasan aslinya. Penegasannya bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, dan aku waktu itu Isa bukan Tuhan. Ternyata ketika Nabi Isa alaihissalam itu ketika masih hidup, ada beberapa muridnya itu yang sempat
bahasanya itu sempat melebihkan, over sebagai gurunya, dan dia menganggap bahwa Isa itu adalah Tuhan. Kenapa Isa sebagai Tuhan? Muridnya menganggap karena Musa itu bisa menyembuhkan orang buta. Nabi Isa alaihissalam pernah menunjukkan mukjizatnya, yaitu adalah menghidupkan burung yang sudah mati. Burung ditangkap, dicacah, ya kan? Terus ditaruh daging setengahnya taruh di bukit sana, setengahnya di bukit sana. Lalu Nabi Isa berdoa, lalu burung tersebut dagingnya nempel jadi satu, terus berubah menjadi burung yang hidup kembali. Terus mujizat yang ketiga itu adalah Nabi Isa alaihissalam pernah menghidupkan orang yang mati dengan menggunakan ekor sapi, dihidupkan. Karena ada satu kasus, orang ini saksi satu-satunya adalah yang sudah meninggal, hanya dihidupkan kembali sama Nabi Isa alaihissalam. Dan karena beberapa kejadian itulah beberapa murid menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Maka Nabi Isa alaihissalam langsung menyampaikan, saya itu Nabi, bukan Tuhan. Dan ketika waktu muridnya percaya, akhirnya beliau itu sujud syukur. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sujud yang kedua itu adalah berkaitan dengan ibundanya. Apa itu? Ibundanya pernah difitnah sebagai seorang pezina. Karena waktu itu Siti Maryam yaitu ibundanya itu nggak pernah disentuh, nggak pernah salaman, nggak pernah ketemuan sama cowok, tahu-tahu hamil. Kalau kita ada seorang akhwat nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu sama cowok, nggak pernah dipegang sama cowok, tahu-tahu ada kabar, mbak itu hamil. Kira-kira yang di pandangan kita apa kira-kira? Jelek. Sama masyarakat waktu itu menganggap Maryam ada seorang pelacur, Maryam itu seorang pezina, sampai sakingnya tuduhan-tuduhan itu sampai Maryam itu sampai lari di ujung jurang, dia pengen bunuh diri. Saking apanya? Nggak kuat tuduhan-tuduhan kaumnya. Ketika Maryam ini sudah berdiri, mereka Jibril datang menghibur hatinya bahwa sesungguhnya yang menyelesaikan masalahmu itu bukan kamu wahai Maryam, tapi Allah. Tunggulah sampai anakmu lahir. Ternyata benar, ujuk-ujuk lahir, Nabi Isa alaihissalam lahir, lalu dibawa ke kaumnya itu masih menjelek-jelekkan. Wahai pezina, Maryam ada pezina, ini anak haram, ini anak haram. Berkumpul, tahu-tahu Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi langsung menyampaikan, ngomong bahwasanya ini adalah mukjizat dari aku, mukjizat dari seorang nabi yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Dan Nabi Musa alaihissalam sujud waktu itu masih bayi. Terus yang sujud yang ketiga itu adalah meyakinkan kaumnya bahwasanya Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Itu ya. Terus Salat Isya ini yang pertama kali yang dilakukan itu oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau subuh tadi siapa? Nabi Adam. Zuhur itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Salat Asar tadi Nabi Yunus alaihissalam. Terus Maghrib tadi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang Isya ini adalah Nabi Musa alaihissalam. 4 rakaat. Dan ini dilakukan ketika jam Isya. Makanya waktunya ada waktu-waktunya, subuh kapan, zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, Isya kapan, itu waktunya menyesuaikan kejadian para nabi tersebut. Nabi Musa alaihissalam kok bisa 4 rakaat? Rakaat yang pertama itu adalah tanda duka cinta terhadap istrinya. Ya, Ustadz nggak tahu nih ceritanya Musa itu terhadap istrinya, Ustadz kurang paham ini. Terus yang kedua duka cinta terhadap Fir'aun. Ini ada satu riwayat kalau tidak salah istrinya meninggal. Yang rakaat pertama duka cita. Ya beliau sujud, bukan sujud syukur, bukan, tapi sujud Ustaz kurang paham ya. Duka itu kok beda ya, duka cita sama sukacita. Kalau sukacita itu senang, tapi kalau duka cita itu bersedih.
Nah, Ustadz pernah membaca di buku, kalau tidak salah itu ketika istrinya meninggal, beliau sujud mendoakan istrinya. Kalau yang riwayat yang kedua, beliau sujud mendoakan Fir'aun karena mengaku sebagai Tuhan. Diajak beleng, nggak mau, hatinya sudah mati. Beliau maka berdoa sujud kepada Allah Ta'ala. Riwayat yang ketiga itu adalah saudaranya Harun, pengen ketemu sama Harun, ya, pengen ketemu sama Harun. Yang ketiga, yang keempat, berduka cita atas kematian anaknya Fir'aun. Karena waktu itu Fir'aun didakwahi, ya kan, didakwahi nggak mau. Akhirnya diselenggarakanlah pertandingan penyihir. Ya, ini sudah tahu ya ceritanya ya. Yang penyihir melempar tali, melempar selendang berubah jadi ular kecil. Nabi Musa alaihissalam waktu itu mau lari karena saking takutnya lihat ular-ular banyak. Kalau kita dihadapkan satu ruangan ini penuh dengan ular, apa yang kita lakukan? Jerit, betul nggak? Lari, gitu kan? Nabi Musa pun sama waktu itu, takut itu. Takut Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam itu mau lari, kakinya itu udah nge-freeze, beku. Ditahan sama Allah Ta'ala, wahai Musa, nggak usahlah takut, lemparkanlah tongkatmu, yakinlah kepadaku. Nabi Musa waktu itu ragu, lempar, akhirnya dilempar, berubah jadi ular gede, ya, itu melahap semuanya. Nah, para penyihir itu kenapa bisa beriman? Karena banyak penyihir menganggap bahwasanya Musa itu adalah penyihir. Yang namanya penyihir nggak bisa mengubah suatu benda ke makhluk yang lain. Contoh, Ustadz melempar kacamata berubah menjadi kadal, makhluk hidup beneran. Penyihir itu nggak bisa. Penyihir itu hanya halusinasi gitu. Ketika kamu kok ini berubah, kamu tangkap, ya dia akan berubah menjadi kacamata lagi. Jadi kalau ada seorang kalau kamu ketemu penyihir, dukun, terus dia mengubah tali menjadi ular, tangkaplah ular itu, karena sesungguhnya dia akan berubah menjadi tali kembali. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam melempar, memakan semua ular itu dan berubah menjadi tali, para penyihir mencoba untuk memegang ularnya Musa, dan itu makhluk hidup, ada yang dipatok, ada yang dililit, dan mereka beriman kepada Allah bahwasanya Nabi Musa seorang nabi Allah yang mengubah tongkat menjadi ular beneran. Begitu. Fir'aun nggak mau beriman. Akhirnya apa? Ya sudah nggak mau beriman. Tunjukkan mujizat yang kedua apa? Tangannya bercahaya, dikelei terus bercahaya. Jangan dicoba-coba. Wah, Nabi Musa tangannya taruh dikelek bercahaya. Tak coba 24 jam bersinar atau tidak. Wah, anaknya bau badek ya. Bau keringat gitu kan. Seperti itu. Nah, masa-masa itulah Musa alaihissalam sama Harun alaihissalam itu keluar Mesir. Waktu itu langsung dilanda oleh beberapa penyakit. Contohnya adalah apa? Nyamuk. Pertama nyamuk dulu. Belalang. Ada belalang memakan semua semua tanaman kan? Belalang mati semuanya. Mati kan? Bangkai, lalu ada lalat. Lalat, kan ada bangkai nih, lalat. Terus didatangkan kodok untuk memakan lalat tersebut. Jadi kodok itu bukan hama yang didatangkan oleh datang sendiri, tetapi didatangkan oleh Fir'aun, ya. Untuk dari semua negeri datangkan kodok untuk memakan lalat tersebut. Makan, setelah lalatnya habis, kodok ini tiba-tiba mati. Entah itu mati kekenyangan atau mati karena kondisi Mesir waktu itu kan panas sekali. Kodok itu kan rawa, ya kan? Karena nggak ketemu sama air, mati. Karena waktu itu air sungai Nil itu berubah menjadi darah. Bagaimana sejarahnya kenapa Nil itu berubah ujuk-ujuk jadi darah itu sampai sekarang tidak ada yang mengetahui. Nil berubah jadi darah itu apakah karena dinosaurus mati atau sapi yang mati atau bagaimana? Sampai sana Ustaz lihat dicari buku itu nggak ketemu. Mungkin dari kalian mungkin ada yang menemukan, bisa share gitu ya. Nah, anaknya Fir'aun itu mati. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam bersujud
duka cita. Dan itu waktunya bersamaan di waktu Isya. Jadi itulah kenapa kita semuanya diminta untuk sholat 5 waktu. Dan ini diberukkan kabeh kepada Rasulullah SAW untuk menjadi salah satu bukti kita bahwasanya kita itu Islam. Banyak orang Islam mengaku Islam tapi nggak sholat. Kita kenal yang namanya Islam abangan atau Islam KTP. Mereka sholat setahun sekali, yaitu di Lebaran. Bahkan ada yang Idul Adha saja mereka nggak sholat. Ada. Mereka banyak yang sholat setahun sekali itu hanya untuk menandakan bahwasanya aku isi Islam gitu. Apakah mereka puasa? Ya puasa. Tapi ono sing mangan, ya kan? Ada yang sampai puasa Ramadan digabungkan sama puasa putih. Puasa putih itu apa? Ketika berbukanya sampai Isya. Makanya yang putih-putih. Di Islam nggak ada. Gitu ya. Jadi kita setelah tahu sejarah sholat itu bagaimana, harapannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW jangan sampai dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, karena itu satu kewajiban. Dan laki-laki jangan sampai meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali. Kalau sholat Jumat lebih dari 3 kali, maka dikhawatirkan akan dipastikan masuk neraka. Ya, saking luar biasanya sholat Jumat itu bagi seorang laki-laki, jangan sampai ditinggalkan. Dan kita bagi seorang muslim sekali lagi jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu dalam kondisi apapun. Kalau sakit nggak kuat berdiri, sholatlah sambil duduk. Kalau seandainya duduk itu nggak kuat, tidurlah. Sholat dengan tiduran, bukan sholat sambil tidur. Itu enggak, tapi sambil tiduran. Gerak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau seandainya kalian stroke, nggak bisa bergerak sama sekali, hanya bisa mengedipkan mata, sholatlah dengan isyarat mata. Saking pentingnya sholat itu dalam kondisi apapun kita sholat. Kalaupun itu tidak bisa, disolatkan, mati itu, disolatkan gitu. Jangan sampai kita nggak pernah sholat pertama kali kita adalah disolatkan. Jangan sampai. Bahkan seorang wanita itu ada rusoh. Apa itu rusoh? Keringanan, yaitu ada ketika haid. Itu boleh nggak sholat itu. Boleh nggak sholat, tapi diganti dengan menghafal, diganti dengan berdoa di rumah, begitu kan. Tapi orang laki-laki nggak dapat rusoh. Emang kamu haid? Enggak kan? Rusohnya laki-laki satu, lansia, nggak kuat berdiri, nggak kuat untuk sholat. Yang kedua, ketika kamu sakit keras, pingsan bertahun-tahun, koma, itu nggak boleh, nggak sholat nggak apa-apa, kalau mau, gitu ya. Mau nggak mas? Pingsan, koma bertahun-tahun nggak sholat, ujuk-ujuk tangis kiamat, gitu kan? Jangan sampai lah, gitu. Ya, mungkin itu saja dari Ustadz. Kita setelah mengenal sejarahnya sholat, jangan sampai kita meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Sebelum Ustaz akhiri, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang sholat atau tentang ibadah sholat. Monggo, ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ya, apa mas? Gimana mas? Tanya apa mas? Ya. Ya. Ini ada pertanyaan nih, Ustadz. Sholat Jumat itu kan biasanya di masjid. Nah, kalau dalam perjalanan sholat Jumatnya bagaimana? Sebelumnya kita harus tahu, Mas. Ini juga akhwat harus tahu ya. Besok Mbak An nanti punya adik laki-laki atau punya suami laki-laki, jelaslah semuanya laki-laki. Syarat sholat Jumat 1. Sholat tersebut dilaksanakan di tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Ya, Ustaz, sholat Jumat apakah boleh di lapangan? Boleh, kalau kondisinya darurat. Oke ya, sholat Jumat harus ada di masjid. Yang kedua, harus ada jamaahnya, jumlahnya harus 40.
40 itu dibuat 3 saf.